Pemirsa, Laskar CPNS Kemendikbud tahun anggaran 2022 gelombang 3 telah dimulai. Tertanggal 20 September 2022, peserta Laskar CPNS melalui CPSDN KFTKE mendapat tugas wawancara tokoh masyarakat, lintas generasi dan pimpinan unit kerja terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baik, saat ini kami telah terhubung dengan beberapa narasumber untuk menjawab pertanyaan reporter kelompok 1 kelas 2 angkatan 22. Reporter pertama Anda dengan Hermiati Hatta dengan narasumber Andi Abdul Aziz Ishak dengan jabatan Koordinator Program Studi D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Ujung Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Hermiati Hatta. Saat ini saya sedang berada di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Spesifiknya sedang berada di ruangan koordinator prodi jurusan prodi D4 Akuntansi Manajerial, yaitu di ruangan Bapak Andi Abdul Aziz Ishak. Selamat siang Pak, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Ya, silakan. Ya. Mohon izin untuk melakukan wawancara. Kali ini saya ingin mewawancarai dengan topik yaitu isu-isu kontemporer. Baik, pemirsa, di sini saya sedang berhadapan dengan Bapak Andi Abdul Aziz Ishak. Beliau adalah Ketua Koordinator Prodi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Baik Pak, izin untuk memulai pertanyaannya. Silakan. Pertanyaannya yaitu terkait bagaimana dengan posisi Bapak saat ini, bagaimana Bapak bagaimana pandangan Bapak tentang kecerdasan emosi? Ya. Saya sering mengimplementasikan kecerdasan emosional itu ketika saya berada pada suatu situasi, dalam arti tanda kutip itu adalah di bawah tekanan. Maksudnya adalah ketika saya harus menyelesaikan banyak sekali pekerjaan yang datang atau harus diselesaikan secara bersamaan, dan itu membutuhkan semacam kecerdasan untuk mengelola emosi ketika kita melakukan manajemen atau mengatur pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada para teman sejawat atau kepada dosen yang lain. Oke. Ya. Sedikit Pak. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Sekarang ini kan di era revolusi industri 4.0 dan di tahun 2022 saat ini, menurut Bapak apa isu-isu kontemporer yang menjadi ancaman atau gangguan atau hambatan yang saat ini Pak? Kalau menurut saya melihat dari situasi mulai ketika saya masih kecil ya sampai sekarang, salah satu pemicunya itu adalah kemiskinan ya, dan pemerataan kesejahteraan untuk rakyat ya. Kemiskinan itu bisa menjadi pemicu utama yang menimbulkan gejolak sosial yang bisa mengganggu proses pembangunan yang sementara kita kerjakan. Yang kedua adalah keseimbangan kesejahteraan antara penduduk ya, baik itu misalnya di Indonesia Timur dengan Barat ataupun antara masyarakat kota dengan yang desa. Jadi pada intinya adalah kita harus berusaha mengeliminasi kemiskinan itu dengan meningkatkan kesejahteraan mereka dan juga menjaga supaya keseimbangan pembangunan itu merata di seluruh wilayah negara. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita terhubung dengan reporter Asri Estada dengan narasumber Silviati Dewi selaku CEO Komunitas Ibu Pembelajar Indonesia.
masih ada di komunitas Ibu Pembelajar Indonesia kearifan lokal yang masih dipraktikkan atau sekitar Ibu? Kearifan lokal, oke. Salah satu bentuk kearifan lokal orang Indonesia itu kan sebenarnya suka basa-basi. Iya nggak? Yang itu mungkin nggak semua negara itu punya gitu ya kemampuan untuk berbahasa-basi gitu. Kan kalau untuk Ibu Pembelajar Indonesia sendiri itu sebenarnya mayoritas komunikasi kita tuh lewat platform, lewat WA ya. Nah kita tuh jarang banget ketemu gitu ya. Ini dalam 1 tahun aja mungkin ketemu sama member saya pribadi mungkin baru 2 atau 3 kali gitu. Nah jadi paling salah satu caranya kayak misalnya ngajak ngobrol dengan awalnya nanya kabar gitu. Jadi misalnya halo teman-teman, kayak misalnya Mbak Fitri ya, Mbak Fitri itu kan tadi edukasi. Halo, dari tim edukasi gimana kabarnya? Mention satu-satu. Mbak Fitri, Mbak Yuli, Mbak Wit gitu. Paling enggak, saya sebenarnya tipe orang yang nggak segitunya gitu buat nanyain kabar sebenarnya. Tapi kan kita juga harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi gitu. Kalau ingin organisasi kita hidup, ternyata itu perlu juga kayak gitu. Tapi saya berusaha untuk melakukan itu dengan ketulusan gitu. Karena kalau misalnya kita tulus juga pasti akan kerasa kan beda kalau kayak sapa-sapaan yang basa-basi banget gitu. Nah, paling itu salah satu kearifan lokal yang dilakukan di IPI ya. Kalau Bu Sisil, penting nggak sih kita sebagai warga negara mempunyai sikap bela negara? sebenarnya penting ya, karena kan ya kita itu tinggal di negara ini gitu. Kalau negara ini nggak ada, kita mau tinggal di mana lagi gitu. Hindari KKN gitu. Sebisa mungkin menghindari namanya korupsi. Bagi kalau suami saya auditor kan sebenarnya godaannya tuh banyak banget ya, Mbak ya. Tapi ya kami saling mengingatkan di rumah. Ya salah satu bela negara saya sebagai istri mungkin itu juga ya, mengingatkan Ya, Pak, betul. hati-hati gitu. Karena kan gimana pun yang namanya korupsi itu kan merugikan negara ya. Kalau di organisasi kayak IPI ini liar gitu. Dan jadi saya pun kadang misalnya sebagai yang didapuk untuk memimpin teman-teman ini juga harus mempertimbangkan, nggak bisa kayak di kantor ngasih instruksi gitu Mbak, nggak bisa gitu caranya itu agak berbeda, pendekatannya juga berbeda gitu. Kita harus mengatur gimana para pengurus atau member ini senyaman mungkin berada di situ gitu. Jadi memang agak beda ya. Ini Betul. mungkin kalau bisa saya bilang kemampuan EQ-nya itu lebih diharapkan malah lebih di organisasi seperti Lebih ini real. gitu daripada di kantor. Iya, Lebih lebih diuji di real dan organisasi. lebih diasah. Nah, iya betul gitu sih Mbak Asri. Iya. Kalau di organisasi kayak IPI ini liar gitu. Dan jadi saya pun kadang misalnya sebagai yang didapuk untuk memimpin teman-teman ini juga harus mempertimbangkan, nggak bisa kayak di kantor ngasih instruksi gitu Mbak, nggak bisa gitu caranya itu agak berbeda, pendekatannya juga berbeda gitu. Kita harus mengatur gimana para pengurus atau member ini senyaman mungkin berada di situ gitu. Jadi memang agak beda ya. Ini Betul. mungkin kalau bisa saya bilang kemampuan EQ-nya itu lebih diharapkan malah lebih di organisasi seperti Lebih ini real. gitu daripada di kantor. Iya, Lebih diuji real di dan organisasi. lebih diasah. Nah, iya betul gitu sih Mbak Asri. Iya. Apa saja sih yang pernah terjadi sebelum akhirnya Indonesia itu merdeka? Masyarakat Indonesia tuh sebenarnya tuh pernah berperang yang apa ya, yang menumpahkan darah gitu ya. Tetapi pada ujungnya sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, kemerdekaan ini didapatkan bukan dengan cara perang sebenarnya, tapi didapatkan dengan cara politis gitu. Yang bagaimana kayak Soekarno-Hatta ngobrol sama Laksamana Maeda gitu-gitulah ya. Terus juga kenapa Jepang akhirnya mau menyerahkan itu kan karena juga Perang Dunia Kedua gitu. Jadi karena kok hilang? Jadi karena kondisi politik dunia, kalau menurut saya ya salah satunya. Enggak. Terima kasih, kita terhubung dengan reporter ketiga di wilayah Makassar. Ada Dian Gita Utami,
berada di lingkungan kampus dengan narasumber mahasiswa Andi Vini Melianda Utami. Ya, saya bersama salah satu perwakilan dari generasi muda, mahasiswa, Andi Vini Melinda Utami. Vini, saya mau tanya-tanya ya, dari sisi pandang sebagai mahasiswa, bagaimana menguatkan karakter generasi muda yang cinta tanah air dan berwawasan kebangsaan? Baik, kalau menurut saya sendiri itu generasi muda bisa diberikan contoh kepada orang tuanya, seperti dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif dan bernilai dan memiliki nilai-nilai Pancasila, seperti mengikuti upacara bendera tiap hari Senin, mengikuti kegiatan pramuka, atau bisa juga diajak dengan kegiatan ikut bersosialisasi dengan mengikuti gotong royong dengan masyarakat, atau dengan family time bersama orang tuanya seperti menonton film bareng, atau kita bisa pergi ke tempat-tempat yang bersejarah. Dan juga dengan cara yang fun dan kekinian seperti yang kami minati kalangan-kalangan muda saat ini, termasuk saya, yaitu dengan cara membuat vlog yang memiliki pesan tentang kepahlawanan, sejarah Indonesia, dan juga nilai-nilai Pancasila di dalamnya, atau dengan cara membuat video TikTok yang kita bisa menularkan atau memberikan informasi-informasi positif tentang wawasan kebangsaan. Dengan cara itu kita dapat menanamkan wawasan kebangsaan pada generasi milenial dengan cara yang lebih asyik dan lebih fun pastinya, dan juga lebih disenangi oleh kaum-kaum milenial seperti saya dan teman-teman saya. Ya, menurut kamu apa tantangan untuk menanamkan wawasan kebangsaan pada generasi muda saat ini? Ya, memang benar tidak mudah untuk menanamkan wawasan kebangsaan pada generasi muda untuk saat ini. Yang dimana generasi muda itu sendiri hidup di tengah canggihnya teknologi. Yang dimana telah menghilangkan batas teritori dan juga telah mengubah sudut pandang pemikiran masyarakat secara dinamis. Teknologi komunikasi dan juga informasi telah mengubah perang konvensional menjadi perang modern dengan menggunakan teknologi seperti media massa dan juga cyber war. Perang tersebut telah mengubah pola pikir, bukan lagi tentang perang dengan kekuatan militer atau menggunakan kekuatan militer, tetapi perang yang pengaruhi melalui format ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya secara kita tidak sadari. Menurutnya, generasi muda adalah elemen masyarakat yang paling mudah untuk dipengaruhi. Bisa dipengaruhi melalui pola serangan pintar seperti yang bisa disebut yaitu F7, ya, seperti food, fun, fashion, film, fantasi, filosofi, dan juga finansial. Menurut saya orang tua juga mutlak sebagai sumber informasi serta pendamping dan juga sebagai role model anak bagi saat ini, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Selanjutnya membangun sikap dan jiwa kepemimpinan kepada anak, dan juga membangun sikap yang kritis dan juga menanamkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Oke. Kesimpulan hari ini, mengetahui sejarah bangsa, melatih kecerdasan emosi, menghargai kearifan lokal, serta implementasi latihan baris berbaris merupakan kesimpulan dari ikhtiar melatih mental dalam rangka kesiapsiagaan membela negara dan
dan berwawasan kebangsaan. Terima kasih sudah menyaksikan reportasi CPNS. Selamat beristirahat.